Highlight berita MotoGP 2022 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya dua rider ganas Ducati, Jorge Martin dan Enea Bastianini berhasil meredam amukan gila Marquez untuk merebut pole position di sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2022. Lalu ada kabar dari Marc Marquez yang mewaspadai tentang ancaman Ducati. Meski tidak mencolok, rider Repsol Honda itu yakin pabrikan Borgo Panigale belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Terakhir ada kabar dari kesuksesan Alex Rins menjadi pembalap tercepat pada hari pertama, menunjukkan langkah maju yang diambil oleh Suzuki untuk menghadapi MotoGP musim ini. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2022 diawali dengan persaingan sengit di antara tiga pembalap yang harus melakoni kualifikasi pertama atau Q1. Juara dunia Fabio Quartararo langsung mencatat waktu tercepat. Namun pembalap asal Prancis itu hanya unggul sekira 0,1 detik atas kompatriotnya Johann Zarco. Berikutnya, Brad Binder berhasil menggeser posisi kedua milik Zarco setelah melakukan slipstream terhadap rekan setimnya Miguel Oliveira. Brad Binder akhirnya menjadi pembalap tercepat dan berhak lolos ke Q2 bersama Fabio Quartararo yang beruntung karena waktu lap Zarco tidak dihitung akibat pelanggaran bendera kuning. Di sesi Q2, persaingan antar pembalap berlangsung jauh lebih ketat. Pada awal sesi, Alex Rins terlihat berduel sangat sengit dengan Marc Marquez. Separuh Q2 berlangsung, Jack Miller memimpin dengan torehan 1 menit 53,411 detik. Ia diikuti Pol Espargaro, Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini di 5 besar. Sengitnya duel perebutan pole position MotoGP Qatar bisa dilihat dari gap antara Miller dan Bastianini yang saat itu hanya sekira 0,2 detik. Alex Rins sendiri saat itu terlempar ke posisi ke-8. Sekira 3 menit menjelang sesi Q2 selesai, Marc Marquez melesat ke posisi ke-1 namun hanya unggul 0,128 detik atas Francesco Bagnaia di posisi kedua. Keduanya kemudian diikuti oleh Jack Miller di posisi ketiga. Meskipun begitu, Jorge Martin yang sebelumnya berada di posisi kelima dan Jack Miller juga mulai ikut panas dan menunjukkan kecepatan. Martin pun merebut posisi ke-1 dengan unggul sekira 0,3 detik atas Marc Marquez di posisi kedua, diikuti Jack Miller. Tidak berapa lama, Enea Bastianini merangsek ke posisi kedua untuk menggeser Marc Marquez. Jorge Martin akhirnya berhasil merebut pole position MotoGP Qatar dengan waktu lap 1 menit 53,011 detik. Bagi Marc Marquez, target start dari barisan terdepan MotoGP Qatar terwujud setelah dirinya memastikan bakal memulai balapan dari grid ketiga di samping Jorge Martin dan Bastianini. Hasil tidak memuaskan ditorehkan oleh para pembalap Suzuki. Tampil bagus di sesi latihan bebas, Joan Mir hanya akan memulai balapan dari grid ke-8, sedangkan Alex Rins dari grid ke-10. Sementara itu, Fabio Quartararo dipastikan harus mengeluarkan upaya ekstra karena hanya akan memulai balapan dari posisi ke-11. Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2022.
Juara dunia 6 kali MotoGP, Marc Marquez menempati posisi kedua dalam timesheet latihan bebas hari pertama MotoGP Qatar 2022. Setelah 2 sesi latihan bebas, bintang Repsol Honda tersebut mampu mengecek kecepatan RC213V baru yang benar-benar mengalami perubahan radikal di sirkuit Losail Qatar. Hasilnya cukup memuaskan. Dalam hal kecepatan, saya mengharapkan sesuatu yang serupa, tetapi pada dry lap saya tidak menyangka akan melaju begitu cepat. Saya senang dengan cara kami berprogres, hanya saja saya masih membalap dengan sedikit aneh, ujar Marquez. Setelah memverifikasi bahwa secara teknis Honda telah membuat peningkatan, kekhawatiran terbesar adalah aspek fisik yang membuat rider Spanyol absen dalam persaingan gelar MotoGP selama 2 tahun. Secara fisik, saya telah meningkat pesat. Sekarang saya harus melihat bagaimana situasinya berkembang sepanjang akhir pekan. Hari ini saya membalap tanpa terpengaruh oleh lengan kanan sama sekali, kata Marquez. Saya berkendara tanpa rasa sakit, lebih baik daripada tahun lalu. Kami para pembalap memiliki beberapa ketidaknyamanan, tetapi membalap dengan rasa sakit karena cedera adalah hal lain, tambahnya. Karakteristik motor baru serta rasa sakit di bahu kanan akibat efek cedera lengan yang dialami pada Juni 2020 telah memaksa pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut untuk mengubah gaya berkendaranya. Sekarang saya tidak terlalu cepat saat masuk tikungan, saya tidak punya feeling untuk pergi lebih cepat. Jika saya agresif, saya akan melambat. Satu-satunya brand yang bisa membuat perubahan radikal pada motornya adalah Honda, tetapi di Qatar kami masih bukan yang tercepat, tutur Marquez. Terlepas dari sensasi yang baik, Marc Marquez tidak ingin memulai proklamasi dan lebih memilih untuk tetap berhati-hati, terutama kepada Ducati di tengah persaingan awal musim yang akan segera dimulai. Saya akan menyimpan pendapat saya tentang Ducati hingga hari Minggu setelah balapan. Ini adalah hari pertama musim baru dan baru melewati Jumat. Saya sama sekali tidak mempercayai Ducati, ucapnya. Marc Marquez meyakini pabrikan Italia tersebut belum menunjukkan kekuatan sebenarnya selama latihan bebas hari Jumat. Pembalap tercepat Ducati adalah Jorge Martin dari tim Pramac Racing yang menempati posisi keempat. Sambil menunggu Ducati mengambil langkah berikutnya, tentu saja pada hari Sabtu, Marc Marquez menilai bahwa saat ini Suzuki dan Yamaha adalah rival paling berbahaya yang patut diwaspadai Honda. Suzuki akan sangat kuat dan dalam hal kecepatan tertinggi atau top speed, mereka telah meningkat pesat. Joan Mir dan Alex Rins bisa mendapat posisi 1-2 dan kemudian masih ada Fabio Quartararo, tambah Marquez. Selain itu, sirkuit Losail tak pernah benar-benar menjadi favorit baik bagi Honda maupun The Baby Alien. Di trek ini saya selalu menderita baik untuk motor dan juga pengendaraan saya. Jika kami ingin podium, maka kami harus meningkat 0,2 detik, tutup Marquez. Setelah keraguan yang menyelimuti sepanjang musim lalu tentang kelemahan Suzuki dalam hal top speed, hari pertama di sirkuit internasional Losail telah menghapusnya. Performa Alex Rins dan Joan Mir di atas GXX-RR 2022 menunjukkan bahwa pabrikan Hamamatsu telah melakukan pekerjaan dengan baik selama musim dingin dan di sirkuit di mana power sangat vital mereka unggul. Alex Rins berhasil memuncaki timesheet dengan catatan waktu 1 menit 53,432 detik. Ia unggul atas pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Sementara Joan Mir menempati posisi ketiga dengan gap 0,147 detik. Kami melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal kecepatan maupun satu putaran. Suzuki harus senang karena mesin telah ditingkatkan, tetapi kami harus terus berprogres di area lain, ujar Alex Rins. Selain unggul dalam hal catatan waktu latihan bebas hari pertama, Suzuki jadi motor tercepat dan Alex Rins mampu memimpin sesi kedua, hal yang belum pernah dilakukannya sejak FP2 di MotoGP San Marino tahun lalu. Saya belum pernah melihat diri saya keluar sebagai yang pertama dalam hal kecepatan tertinggi. Sebagai pembalap, Anda tentu selalu menginginkan lebih. Tahun ini kami punya mesin baru dan throttle belakang di sini yang tidak kami miliki tahun lalu, lanjut Alex Rins.
Sekarang di trek lurus kami bisa bernapas dan ada sedikit ruang untuk melakukan kesalahan. Kami sudah menahan slipstream dari yang lain dan saya mencetak top speed tertinggi dari 2 sesi. Dan sensasinya tidak berubah, lanjut Alec Rins. Peningkatan penting lainnya adalah evolusi perangkat belakang yang mengatur ketinggian motor atau ride height adjustment atau whole shot, sebuah aspek di mana Suzuki jauh tertinggal dari rival-rivalnya. Apapun bisa ditingkatkan, tetapi sehubungan dengan ride height device yang kami miliki, itu jauh lebih baik daripada yang kami luncurkan perdana di Austria pada 2021, ungkap Rins. Meskipun ada terobosan yang membuat dirinya dan Joan Mir merasa senang dengan kinerja GSX-RR 2022, Alec Rins tak mau lengah. Ia meyakini masih ada sesuatu yang dapat ditingkatkan oleh Suzuki. Saya terkejut dengan seberapa baik yang telah kami lakukan, tapi mari menunggu hingga hari Sabtu dan Minggu. Sekarang ada sesuatu yang sangat penting yang hilang, yaitu aerodinamika, tutup Alec Rins. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.